teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 Akidah Filsafat Islam kelas A. Di video kali ini, kami akan membuat sebuah pembahasan materi mengenai teori aliran humanistik dalam psikologi. Sebelum ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Ada Afdal Haidar Al-Qarni, Anissa Nur Fauziah, Akmal Said, Aulia Rahmi, dan Bayu Arja. Lalu, apa saja ya materi yang akan kita bahas dalam video ini? Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari aliran humanistik. Kira-kira apa sih pengertian dari teori aliran humanistik ini? Yuk kita bahas. Pengertian humanistik. Humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali serta mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori pembelajaran humanistik. Pada dasarnya, kata humanistik merupakan istilah yang memiliki banyak makna tergantung dari konteksnya. Misalnya, humanistik dalam wacana keagamaan berarti tidak percaya adanya unsur supranatural atau nilai transendental serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu dan penalaran. Di sisi lain, humanistik dalam berarti minat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat ketuhanan. Sedangkan humanistik dalam tataran akademik tertuju pada pengetahuan tentang budaya manusia, seperti studi-studi klasik mengenai kebudayaan Yunani dan Roma. Setelah mengetahui pengertian dari teori humanistik, kita akan lanjut pembahasan ke dalam sejarah aliran humanistik. Yuk kita bahas. Psikologi humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya, yaitu psikoanalisis. Psikoanalisis sendiri merupakan aliran yang menekankan pada pandangan pesimistis bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sehat dan karena itu harus disembuhkan. Dan aliran humanistik juga lahir atas penolakan terhadap behaviorisme yang berpendapat bahwa psikologi hanyalah berlandaskan pada hal-hal yang dapat diamati, seperti pada percobaan laboratorium. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Psikologi humanistik membela kodrat manusia yang telah dianggap negatif dan deterministik oleh aliran behaviorisme dan psikoanalisis. Psikologi humanistik berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya baik, bertolak belakang dengan pandangan psikoanalisis yang telah dipaparkan tadi, bahwa setiap manusia punya pandangan tentang dirinya sendiri yang disebut sebagai konsep diri yang unik dan membutuhkan pengertian dari pihak lain agar dapat mewujud menjadi nyata. Masalah kejiwaan dan sosial yang dialami oleh seseorang muncul karena ada penyimpangan dari konsep diri yang memang merupakan sesuatu yang alamiah yang pada diri masing-masing manusia. Oleh karena itu, berbeda dari para pendahulunya, terapi dalam ranah psikologi humanistik tidak bertujuan untuk mengobati penyakit, namun hanya membantu orang yang diterapinya agar mengembangkan konsep diri yang lebih kuat dan lebih mendekati kondisi yang diinginkannya. Seperti halnya meraih pemahaman yang mendalam tentang perasaan mereka sendiri, agar menjadi tahu hal-hal penting apa yang harus dilakukannya dalam hidup mereka. Para pendiri psikologi humanistik berpendapat bahwa fokus pada apa yang baik pada diri kliennya
sebagai hal yang mutlak diperlukan. Oleh karena itu, para terapis humanistik hanya melakukan sedikit sekali upaya untuk mengendalikan kondisi psikologis kliennya dalam sesi-sesi konseling. Ibarat terapi humanistik hanyalah merupakan papan pantul dari diri kliennya, dan hanya klien tersebut yang tahu apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas para tokoh dari aliran humanistik beserta pemikirannya. Teori humanistik atau sering juga disebut teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh para guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendirinya. Yang pertama, terdapat tokoh yaitu Abraham Maslow. Maslow meyakini bahwa aktualisasi diri merupakan wahana, yaitu wadah, tempat bagi manusia dalam mencapai dirinya yang utuh. Setiap manusia memiliki potensi mendasar yang dapat dikembangkan menjadi suatu kekuatan yang darinya manusia akan mampu bergerak mencapai aktualisasi diri. Menurutnya, proses pembelajaran itu belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid, sebab dalam proses inilah seorang murid itu mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasinya dirinya sendiri. Kedua, itu Arthur Combs. Menurut pendapat Combs, belajar bukan tentang bagaimana untuk menghafal materi, namun lebih dari itu. Belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dari pemahaman tersebut, kita tahu bahwa seorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses pembelajaran setiap muridnya, melainkan merekalah, para muridlah yang menentukan kebebasan untuk proses belajarnya sendiri. Hal tersebut akan membantu si murid ini mencapai tujuan teori humanistik ini. Yang ketiga yaitu Carl Rogers. Menurut Rogers, lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Humanisme itu tertuju pada masalah bagaimana setiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh keinginan pribadinya sendiri yang dihubungkan terhadap pengalaman mereka sendiri. Jadi ia menekankan perlunya sikap saling menghargai, toleransi tanpa ada prasangka, saling menghormati antara klien dan terapis, antara sesama lain, dalam membantu individu mengatasi masalah kehidupannya. Nah, dan terakhir itu Kolb. Si Kolb ini lebih melihat pada sisi perkembangan manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan yang bersifat positif ini yang menjadi sebagai potensi manusia. Ya, belajar melibatkan penguasaan konsep abstrak yang dapat diterapkan secara fleksibel tergantung pada situasi tersebut. Pada teori Kolb ini, perkembangan konsep baru muncul dari pengalaman baru. Nah, dan ini sebuah konsepnya itu the experiential learning cycle, gaya belajar eksperiensial. Kolb ditampilkan dalam ada empat tahap siklus belajar, di mana pembelajar menyentuh semua dasar. Yang pertama itu concrete experience, yang kedua reflection observation, ketiga abstract conceptualization, dan keempat active experimentation. Dan keempat tahap siklus belajar ini saling berkaitan antara satu sama lain. Karakteristik aliran humanistik dapat dimengerti dari 3 ciri utama, yaitu pertama, menawarkan satu nilai yang baru sebagai pendekatan untuk memahami sifat dan keadaan manusia. Yang kedua,
menawarkan pengetahuan yang luas akan kaidah penyelidikan dalam bidang tingkah laku manusia. Yang terakhir, menawarkan metode yang lebih luas akan kaidah-kaidah yang lebih efektif dalam pelaksanaan psikoterapi. Nah, selanjutnya bagaimana sih konsep penerapan dari ciri-ciri aliran humanistik ini? Dalam penerapannya, proses ini merupakan hal yang sangat penting dan menjadi fokus belajar. Seperti melibatkan peran aspek kognitif dan juga afektif, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu, dan mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Mengutip teori Abraham Maslow, beliau dianggap sebagai bapak psikologi aliran humanistik. Nah, yaitu menghadirkan teori yang komprehensif atau menyeluruh dan sangat jelas, bisa menunjukkan bahwa orientasi humanistik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran modern mengenai perilaku manusia. Teori Maslow berdasarkan pada anggapan bahwa setiap individu memiliki dua hal di dalam dirinya. Yang pertama, adanya usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, adanya kekuatan untuk melawan atau memberi penolakan terhadap perkembangan itu. Selanjutnya, Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia bertingkah laku untuk memenuhi kebutuhannya yang sifatnya hierarkis. Adanya rasa takut pada diri masing-masing individu sekaligus juga adanya dorongan untuk menjadi lebih maju dan memaksimalkan potensinya. Percaya diri menghadapi dunia luar dan juga bisa menerima dirinya sendiri.